Pagi hari ini Tuhan kami datang, bukan karena kami kuat, kami gagah, tapi semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau-lah alasan kami untuk kami bisa boleh menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh singkirkan segala persoalan hidup kami sejenak Bapa. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi untuk kami belajar, untuk kami bisa serupa seperti Engkau, untuk kami bisa belajar hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan kami Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah doa kami Bapa, sebagai bentuk kasih cinta kami kepada Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi rema, menjadi dasar, menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, berkenan kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan hamba-Mu di tempat ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib suci-Mu Tuhan. Biarlah hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan berkenan daripada-Mu Tuhan. Segala kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, pagi hari dengan bersatu hati kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya urapan-Mu yang bekerja pada pagi hari ini, lawatan-Mu bekerja pada pagi hari ini, melawat setiap kami, membimbing setiap kami, menolong setiap kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom saudara. Silakan duduk saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, sudah di akhir bulan April, masih semangat, masih luar biasa dalam Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, kamu luar biasa pagi hari ini. Bilang sama kiri kanannya, kalau yang belum senyum, belum sapa, boleh senyum. Boleh sapa, boleh dipanggil. Haleluya. Kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita belajar hal yang luar biasa. Kita belajar daripada Yesus, salah satu intisari kehidupan Kristus, yaitu Yesus hidupnya kudus. Amin saudara. Kita juga harus belajar untuk hidup kudus seperti Yesus. Kita harus belajar hidup kudus seperti Yesus. Karena pada dasarnya saudara, manusia lahir ke muka bumi ini semua pasti dalam keadaan berdosa. Setiap manusia boleh datang ke dunia ini sudah ada bekal yang namanya dosa. Dosa dari mana? Dosa dari manusia pertama. Itu sudah tertulis. Kita boleh baca di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan apa? Roma 3 ayat yang ke-23 berkata demikian. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua orang, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya percaya saudara tidak pernah ngajarin anak-anak bohong. Betul saudara? Betul ya? Nggak ada orang tua yang bilang, yang ngajarin anaknya bohong. Seorang anak itu paling polos. Nggak bisa diajarin bohong. Misalnya ada orang datang ke rumah. Teman bapaknya datang ke rumah. Anaknya keluar. Dek, bapak kamu mana? Bapak, bentar ya. Dia masuk ke dalam. Dia bilang sama bapaknya, Papi, ada yang nyariin di depan. Terus, kata bapaknya bilang gini, diem. Bilang sama dia, Papi nggak ada. Itu anak lari ke depan, dia bilang, Om, iya, mana bapak kamu? Kata bapak saya, dia bilang dia nggak ada. Kenapa? Karena anak kecil nggak bisa bohong, betul? Tapi anak kecil nggak bisa diajarin bohong, tapi ada dosa dalam setiap diri anak-anak. Ketiga anak saya
Saya juga cek sama anak-anak yang lain, ternyata semua sama, saudara. Waktu itu dari zamannya Ejio kecil, dia bilang sama saya, "Papi, aku boleh nggak makan Silver Queen?" Silver Queen itu bukan kue lepet, saudara ya. Coklat, gede. "Papi, boleh nggak aku makan Silver Queen?" Saya bilang begini sama dia, "Kamu tanya mami. Pasti mami bilang nggak boleh." Oke? Dan saya nggak tahu dia dari mana, dia tiba-tiba naik ke atas dan dia turun lagi. "Papi, kata mami bilang boleh." Saya nggak bodoh, saudara. Saya telepon istri saya. Dia di atas, saya telepon. "Emang bilang boleh?" "Enggak, nggak bilang boleh. Dia tadi masuk kamar aja." "Enggak," katanya. Kita nggak pernah ngajarin. Tapi itu ada. Tapi itu ada, sedikit demi sedikit itu ada. Setiap anak punya cerita seperti itu. Karena memang semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saudara dan saya pada pagi hari ini kita perlu belajar hidup kudus seperti Yesus. Kita perlu belajar hidup kudus seperti Yesus. Nah, kudus itu berarti dikhususkan atau terpisah. Menunjukkan keadaan hidup kita yang dikhususkan untuk Tuhan dan terpisah dari dunia ini. Boleh di next PowerPoint-nya. Kudus itu artinya dipisahkan. Tidak dicampur dengan hal yang lain, tapi dipisahkan. Makanya kenapa orang Israel waktu di tanah Mesir itu dipisahkan sama Tuhan di tanah Goshen. Dipisahkan. Supaya tidak serupa, supaya tidak menjadi sama dengan orang Mesir. Makanya Tuhan kasih tanah namanya tanah Goshen. Kamu tinggal di sana. Dipisahkan. Supaya tidak gabung. Karena di dalam Kristus kita telah dikhususkan oleh kuasa darahnya. Sekarang dimampukan untuk membangun kekudusan. Tuhan mau saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Tuhan mau saudara dan saya tidak ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita boleh baca di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oleh sebab itu saudara pada pagi hari ini butuh komitmen kita untuk kita harus belajar hidup kudus. Boleh bilang amin saudara. Mau belajar hidup kudus? Enggak bisa saudara tiba-tiba habis dengar khotbah, langsung suci, langsung kudus. Jalannya pun seperti orang kudus. Enggak. Semua ini adalah proses pembelajaran. Semua ini adalah proses pembelajaran. Nah, ada dampaknya yang kita boleh rasakan kalau kita belajar hidup kudus. Amin, saudara. Kita nggak ikut-ikutan sama dunia ini. Kita nggak jadi orang yang sirik kalau kita jadi orang yang kudus. Tetangga mobil listrik, mobil kita masih pakai bensin, yuk kita beli yuk. Lagi tenar apa lagi? Lagi model tas-tas yang bagus-bagus. Dia beli, kok saya nggak beli? Buat apa? Kejar-kejaran begitu. Nggak ada gunanya. Ada lagi, udah keluar iPhone yang terbaru, iPhone 16. Harus beli iPhone yang baru. September keluar lagi 17, beli. Nggak terasa di rumah ada 17 handphone. Dia beli terus. Kalau punya duit, mau syongkon. Kalau punya duit nggak apa-apa. Tapi kalau harus sampai kredit, uangnya bisa pakai buat yang lain. Betul atau betul saudara? Ya, nggak usah ikut-ikutan. Sekarang anak-anak Tuhan, nggak cuma anak-anak Tuhan, anak-anak saya pun sekarang apa tuh yang begini-begini. Dia di rumah begini-begini tuh. Apa tuh? Saya nggak ngerti joget-joget apa itu. Ada lagi tadi pagi lagunya apa Len? Orang Sunda kawin sama orang Rusia. Cecep Gorbacep katanya begitu. Apaan saya bilang begitu. Orang Bali kawin sama orang Jepang. Made in Japan katanya.
Saya bilang, apa? Bilang, kamu harus banyak berdoa. Kamu harus banyak belajar firman Tuhan. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus diperbaharui oleh pembaharuan budi kita. Supaya kita tahu betul mana kehendak Allah. Mana yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar pagi ini ada 3 dampak kehidupan yang kudus dalam kehidupan kita. Supaya ini merema dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan menjadi dasar kehidupan, sumber berkat buat kita semua. Yang pertama, saudara, dampak kita hidup kudus itu ya. Yang pertama, kita berkenan kepada Allah. Artinya kita disenangi oleh Allah. Kita menjadi anak yang kesayangannya Allah. Kita menjadi kesukaannya Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Yang pertama sampai yang kedua. Saya boleh bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Siapa yang mau hidupnya menjadi kesenangan Allah? Mau, saudara? Artinya apa? Kita harus belajar hidup menjadi lebih baik lagi. Ternyata hidup baik aja nggak cukup, saudara. Untuk kita berkenan kepada Allah, kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya baik, karena hidup kudus bukan hanya bicara tentang hidup kita kudus, tapi hidup kita, perkataan kita, gaya bicara kita, gaya pakaian kita. Apapun yang kita lakukan harus kudus, harus berkenan kepada Allah, harus menyenangkan hati Tuhan. Bilang sama saya, menyenangkan hati Tuhan. Saudara pernah kondangan? Siapa di sini pernah kondangan? Kondangan pernah ya? Semua nggak pernah kondangan. Berarti waktu saya kawin semua pada nggak datang ya? Setahu saya datang semua. Semua pernah kondangan. Betul? Kondangan. Kalau kita datang kondangan pakai baju biasa atau pakai baju yang mewah? Hah? Saya pernah, saudara, datang kondangan di hotel apa tuh? JW Marriott. Waduh, itu semua orang bajunya mewah-mewah. Supaya apa? Supaya berkenan sama yang ngundang. Supaya yang ngundang senang. Kita datang, udah bajunya bagus-bagus. Yang perempuan disanggul. Waduh. Yang laki-laki pakai jas. Mewah, hebat, bagus. Nah, saya mau tanya. Kalau kita datang kondangan, kita menyenangkan hati yang ngundang. Kalau kita datang ke gereja, kita menyenangkan hati siapa? Tuhan. Coba boleh cek bajunya sekarang. Pakai kaos atau pakai kemeja? Pakai jas atau pakai yang lain? Bagus nggak begini? Baik. Semua saya percaya datang ke gereja pakai baju, oh bagus. Nggak apa-apa deh datang. Sekarang saya mau tanya, kalau kita bisa pakai baju yang lebih baik. Sekarang kalau kita bisa pakai baju yang lebih baik. Mau nggak kita kasih yang terbaik buat Tuhan? Halo? Karena kita berdoa, kita selalu minta yang terbaik. Kalau kita doa, kita minta yang biasa atau kita minta yang bagus? Hah? Yang bagus. Tuhan, saya mau dapat pasangan laki-laki yang tampan, yang punya hotel ganteng, mobilnya banyak. Saya mau dapat perempuan yang kaya, keturunan konglomerat, punya stasiun TV di mana-mana. Kita mau yang terbaik, saudara. Tapi apakah kita sudah kasih yang terbaik buat Tuhan? Halo? Nggak ada yang ngomong halo nih. Halo? Mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin. Mulai besok datang ke gereja. Kalau kita ketemu presiden aja semua kompak. Batik semua. Waduh. Belinya di Batik Keris. Nggak punya batik aja beli. Pogo-pogo beli batik. Mau ketemu si Ahok katanya. Mau ketemu Pak Jokowi katanya. Bentar lagi mau ketemu Pak Prabowo katanya. Waduh. Saya kemarin datang ibadah yang wanita itu loh. Ibadah WBI yang di DUM. Yang di Kelapa Gading.
Kami datang untuk acara konferensi ceritanya. Untuk acara apa? Konferensi. Tiba-tiba dapat pengumuman bahwa Pak Jokowi mau mampir. Itu ibu-ibu sebelah saya. Pak Jokowi mau mampir. Dia langsung buka tas, ambil bedak, dia begini. Dalam hati saya, Bu, gelap, nggak kelihatan. Tapi dia refleks langsung. Kenapa? Karena dia mau kasih yang terbaik. Sekarang kita mau datang ke rumah Tuhan. Yesus yang luar biasa. Yesus yang kita sembah. Yang memberikan saudara sama saya kehidupan. Masa kita nggak kasih yang terbaik? Mau saudara? Mau? Berarti minggu depan keren semua ini pasti. Haleluya. Amin. Bilang sama kiri kanannya, minggu depan kamu harus keren ya. Iya, saya ingat dulu saudara, saya besar di gereja yang namanya gereja Protestan saudara. Gereja Protestan Cimahi. Ibadahnya jam berapa? Jam 6 pagi. Saya itu dari kecil itu selalu dibawa sama nenek saya untuk, kalau saya di Bandung, saya dibawa sama nenek saya untuk ibadah. Karena nenek saya sama kakek saya itu adalah penatua di gereja Protestan Cimahi. Ya, ibadahnya itu jam 6 pagi. Boro-boro bisa ada drum, Vito. Cuman main pip organ. Itu ngantuknya luar biasa. Saya nyampe Bandung itu hari Sabtu jam 7 malam, saudara. Pas sampai di Bandung malam-malam sama bapak saya, tiba-tiba engkong saya bilang begini, Ken, kamu bawa hem enggak? Waduh, bawa hem. Saudara tahu hem itu apa enggak? Kemeja. Bawa hem enggak? Aduh, nggak bawa kemeja. Besok mau ke gereja katanya begitu. Mesti pakai hem katanya. Bawa celana panjang nggak? Bawa sepatu nggak? Enggak, kan mau liburan. Aduh, jam 7 malam dianterin ke Pasar Andir. Pak Jata tahu Pasar Andir di mana tuh malam-malam? Di Sudirman ya Pak Jata ya. Wah, tuh pagi malam-malam. Cari baju kemeja buat saya ke gereja pagi-pagi. Jam 6 pagi saudara, bayangin. Gerejanya sih nggak jauh deket saudara, jalan kaki saudara. Pagi-pagi jam 5 kurang dibangunin saudara. Cimahi jam 5 pagi tahun 1995 itu dinginnya minta ampun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimandiin. Ke gereja, boleh. Kagak mandi, nggak boleh katanya. Gosok gigi aja deh, Mak. Enggak, mandi. Datang ke gereja harus mandi. Siapa di sini datang nggak mandi? Ada yang datang nggak mandi? Mana berani Pak katanya. Ayo, minimal mesti mandi. Berarti kalau udah mandi semua udah haleluya gitu ya. Mandi menggigil, malah pagi-pagi mandi menggigil. Datang ke gereja, aduh itu pendeta ngomongnya saudara. Di pagi yang indah ini, waduh ngantuknya minta ampun. Tapi saya lihat jemaatnya semua pakai jas, pakai kemeja putih, pakai dasi. Saya bilang ini gereja pengurus semua. Enggak pengurus semua. Tapi semuanya rapi datang ke rumah Tuhan. Saya harap gereja ini juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bilang minggu depan perjamuan kudus. Bilang kiri kanan harus pakai baju yang rapi-rapi. Haleluya. Kalau ini jemaat, ini pengurus, boleh ditepok pengurusnya. Besok pengurus pakai jas. Halo? Mana pengurusnya boleh? Besok pengurus pakai jas gitu. Kok nggak ada yang tepok sih? Ya, tepok dong pengurusnya. Ya, kita mau sepakat. Kita mau belajar berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup kudus, kita berkenan kepada Allah. Kita harus tampil, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan senang sama kita. Supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak apa-apa, pakai kaos enggak salah. Benar enggak salah. Enggak masalah. Enggak mengurangi kerajaan sorga buat kita. Tidak. Tapi kalau kita bisa kasih yang terbaik, kita harus belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara? Amin ya. Oke. Dampak yang pertama, kalau kita belajar hidup kudus, kita mau berkenan kepada Allah. Dari segala sisi kehidupan kita, dari pekerjaan kita nggak akan bekerja dengan curang. Kalau kita sekolah, kita nggak akan curang dengan sekolah kita.
Karena kita mau belajar berkenan kepada Allah. Kita mau belajar supaya disenangi sama Allah. Disenangi sama Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Nah, tujuan hidup kita, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Yang berkenan di hadapannya. Dia senang dengan kehidupan kita. Ketika kita memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, kita boleh memuji, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Untuk menyenangkan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, dampaknya memahami kehendak Allah. Yang kedua adalah kalau kita hidup kudus, kita pasti ngerti mana kehendak Allah. Kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, konteksnya di sini di 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah. Dikatakan karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Coba bantu saya Bella dibuka 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita harus belajar memahami kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengudusan hidup kita. Bagaimana kita harus membawa hidup kita menjadi kudus. Nah, kehendak kita harus ditundukkan pada kehendaknya itu. Keinginan kita harus ditundukkan untuk memahami kehendaknya Tuhan. Jadi kalau keinginan kita yang dominan, kita nggak akan mengerti kehendak Allah. Tapi kalau kita menurunkan kehendak kita, maka kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kau menjauhi percabulan. Ayat yang keempat dikatakan supaya kau masing-masing mengambil berapa? Jadi kalau ada yang tanya, orang Kristen boleh nggak istrinya 2? Nggak ada yang berani jawab. Boleh nggak? Nggak boleh. Firman Tuhan yang bilang. Supaya kau masing-masing mengambil apa? Mengambil apa? Kok pelan ngomongnya? Masing-masing apa? Seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sama. Yang perempuan, yang laki-laki nggak ditulis katanya begitu. Sama. Perempuan juga hanya boleh satu suami. Nggak boleh banyak-banyak. Perempuan hanya boleh 1. Laki-laki hanya boleh 1. Jadi menikah itu bukan hanya urusan ranjang. Tapi menikah itu adalah bagaimana kita memberikan teladan kasih buat anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan teladan Kristus buat lingkungan kita. Itu adalah tujuan orang Kristen menikah. Jadi bukan untuk hal-hal yang hanya sesaat saja. Tapi orang Kristen menikah untuk hal-hal kekekalan. Bagaimana kita belajar untuk kita membagi kasih. Menceritakan kasih kepada anak-anak kita. Menjadi berkat buat lingkungan kita. Menjadi berkat buat saudara kita. Berkat dimanapun kita berada. Bahkan di gereja pun suami istri harus menjadi berkat. Bilang amin saudara. Karena kita harus belajar. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah kita harus belajar memahami kehendak Allah. Kalau kita hobinya percabulan terus. Kalau kita hobinya melihat yang porno-porno. Yang memuaskan diri sendiri. Artinya kita lebih mengasihi diri kita daripada kita mengasihi Tuhan. Nah ini yang Tuhan gak mau saudara. Tuhan mau kita belajar mengasihi orang lain. Tuhan mau kita belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi kalau misalnya kita terlalu sibuk untuk kepuasan nafsu kita sendiri, kita gak bisa melayani orang lain. Laki-laki itu ngeri loh saudara. Laki-laki itu. Coba di sini siapa yang laki-laki? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Nah, yang yes perempuan lagi. Enggak ya.
Yang laki-laki. Laki-laki, menurut penelitian, 4 detik sekali di pikirannya pasti ngaco, saudara. 4 detik sekali pasti liwat. Serius, saudara. Kalau kita tidak jaga pikiran kita nggak jaga pikiran kita nggak menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Makanya pria-pria pasti hidupnya, pikirannya pasti bokep mulu, saudara. It's true. Saya percaya jemaat GB Gregor Robinson mau diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kalau pikiran kita masih ingin menyenangkan diri sendiri, masih ingin menyuapi hawa nafsu sendiri, saya mau bilang dari mimbar ini, kita harus bertobat, saudara. Haleluya. Mau sama saya bertobat, saudara? Mau bersama saya bertobat? Ya, saya nggak mau cuma nyuruh doang, tapi kita mau sama-sama maju di hadapan Tuhan. Laki-laki, imam dalam keluarga harus angkat tangan, penuh dengan kekudusan. Makanya kenapa kalau laki-laki berdoa, tangan diangkat, dia hidup kudus, pasti doanya Tuhan jawab. Karena yang menjadi penghalang antara kita sama Tuhan itu adalah dosa pelanggaran kita. Tapi kalau kita belajar hidup kudus sama Tuhan, kita nggak mau sibuk untuk memuaskan diri sendiri, memuaskan kedagingan kita. Tapi kita mau sibuk untuk melayani keluarga kita, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja dengan baik di kantor, sekolah yang rajin, belajar yang rajin di sekolah. Sehingga pikiran kita penuh dengan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan bilang begini, saudara. Coba kita buka di Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22. Matius pasal yang ke-22. Ayat 37 sampai 40. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Enggak ditulis mengasihi diri sendiri. Enggak ditulis. Tapi kita harus belajar mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua hukum inilah yang harus saudara dan saya kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Di rumah tangga, layani suami, layani istri, layani anak-anak. Di gereja, kita layani Tuhan. Dalam kesemuanya itu, dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Makanya kemarin pas terakhir hari Minggu apa Jumat saya khotbah, saya bilang jangan pernah memprioritaskan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang Tuhan itu yang kedua, yang pertama dalam hidup saya. Tuhan itu yang kedua, Tuhan itu yang ketiga, Tuhan yang keempat. Atau kita bilang, oh Tuhan yang pertama, yang kedua pekerjaan, yang ketiga sekolah, yang ketiga gereja. No, saudara, jangan pernah menempatkan Tuhan yang pertama. Tapi tempatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Sehingga kita melayani Tuhan, sungguh-sungguh buat Tuhan. Di rumah, sungguh-sungguh buat Tuhan. Di sekolah, sungguh-sungguh buat Tuhan. Di kantor, sungguh-sungguh buat Tuhan. Di toko, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Jangan hanya Tuhan nomor 1. Nomor 2, di keluarga gak ada Tuhan. Yang ketiga, di sekolah gak ada Tuhan. Di keempat, di toko gak ada Tuhan. Makanya ngebohongin orang mulu. Tapi harus dalam setiap aspek hidup kita ada Yesus. Ada Yesus, saudara. Oleh sebab itu pastikan hidup kita mau belajar bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar bahwa kita harus hidup kudus. Kita harus belajar berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar memahami kehendak Allah. Yang Dia mau dalam kehidupan kita itu apa? Yang Dia mau dalam kehidupan kita itu apa? Semua orang tua pasti mau anaknya produktif. Kalau orang tua yang anaknya di rumah aja diem dari pagi sampai malam main HP, orang tua kesel gak, saudara? Kesel gak? Halo? Gak apa-apa ya? Dari bangun tidur sampai malam di rumah aja, main HP, main game. Senang, saudara? Senang? Gak terasa umur udah 43.
masih sendirian, doanya Tuhan pasti kasih saya yang terbaik. Nanti pasti indah pada waktunya. Itu tidurnya terlalu miring, saudara. Bangun, ya, nggak bisa. Kalau kita sebagai orang tua kita nggak mau lihat anak kita kayak begitu, apalagi Tuhan. Tuhan nggak mau lihat kita pasif. Tuhan nggak mau lihat kita diem aja, tapi Tuhan mau lihat kita aktif, bergerak, mengerti kehendak Allah, melayani Tuhan, mengasihi sesama kita. Haleluya, saudara. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, ketika kita belajar, dampak ketika kita memperoleh kekudusan. Belajar kekudusan adalah kita bisa mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Seperti tadi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mau nyimpen kesalahan orang. Kita harus belajar mengasihi seperti Allah mengasihi. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Dan untuk memenuhi tuntutan itu Allah telah memberikan rohnya agar kita dimampukan untuk hidup kudus seperti Kristus. Kita harus belajar. Tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menyatakan kasih persaudaraan yang didapatkan dari kasih Allah sendiri. Mereka yang menjaga kekudusan diberi kemampuan mengasihi dengan kasih Allah. Kita bukannya sayang sama orang yang sayang sama kita, tapi kita boleh mengasihi semua orang. Bahkan kita belajar mengasihi musuh-musuh kita. Haleluya, saudara. Yang namanya anak Tuhan beda dari yang lain. Kalau dia jahat sama saya harus sayang sama dia. Kalau dia sayang sama saya harus sayang sama dia. Betul, saudara? Betul? Karena Allah menutupi. Yesus mengasihi kita. Dia tidak melihat kita buat dosa. Yesus nggak melihat kita buat salah. Iya, dia tahu kita buat salah, kita buat dosa. Tapi Yesus mengampuni nggak, saudara? Mengampuni nggak? Mengampuni. Tapi kadang kita nggak bisa mengampuni orang. Kadang kita nggak bisa mengampuni orang lain. Justru kalau kita belajar kekudusan, kita pasti akan belajar punya hati mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kita bisa melihat orang yang sedang kesusahan, kita bisa berikan semangat. Jangan orang udah susah, kita bikin dia susah lagi. Itu bukan anak Tuhan, itu anak setan, saudara. Tapi kalau anak Tuhan, tahu ada orang susah, ditolong, dibantu, dikasih semangat. Yang keluar dari mulut-mulut anak-anak Tuhan adalah perkataan berkat. Perkataan yang menolong, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan. Kita mau belajar mengasihi, saudara. Kita mau belajar mengasihi seperti Allah. Nah, untuk kita belajar hidup kudus, saudara, kita harus punya komitmen. Saya mau belajar hidup kudus. Sehingga kita bisa berkenan kepada Allah. Sehingga kita bisa memahami kehendak Allah. Dan yang terakhir, kita bisa punya hati yang mengasihi. Seperti bagaimana Allah mengasihi kita. Kita mengasihi anak-anak kita. Seberapapun salahnya anak kita, kita pasti bisa mengasihi anak-anak kita. Amin, saudara. Karena dia adalah Bapa kita. Dia pun pasti mengasihi kita. Nah, kalau misalnya kita udah menerima kasih Bapa, mau gak kita belajar mengasihi orang lain? Mau, saudara? Mau? Dimulai dari mengasihi suami, mengasihi istri. Meskipun suaminya kalau malam tidurnya ngorok, udah ngorok dia kentut lagi, tapi kita masih mau belajar mengasihi. Amin, saudara. Kadang-kadang istrinya begitu lagi, apalagi perempuan, katanya berapa? 32.000 kata satu hari, saudara. Dia ngomong. Tapi gak apa-apa, biar dia ngomong aja. Kita harus belajar menghormati dia. Belajar mendengerin omongan dia. Kita belajar mengasihi suami istri kita. Karena kekudusan gak instan, saudara. Kita harus belajar dari hari ke hari. Mau belajar, saudara? Mau belajar kekudusan? Mau belajar ya, amin? Amin? Yuk kita undang mem semua ke depan, kita mau berdoa kepada Tuhan.